saya Marta Yuminetala, NIM 17030300054 dari kelas A, jurusan Sosiologi semester 6. Menurut saya bahwa munculnya virus tersebut adalah berawal dari seekor kelelawar dan yang beredar di pasar Huana di negara Cina. Adalah salah satu tempat yang berlangsung diasosiasikan setelah virus tersebut merambak. Virus ini munculnya di pasar Huana pasar itu ditutup pada tanggal 1 Januari 2020 karena pasar itu terkenal dengan pasar binatang atau pasar sebagai jenis hewan seperti pemotongan hewan seperti ayam, musang, dan tikus, kelelawar, kola, ular, dan kelinci, domba, salamander, dan lain-lainnya. Pasar Huana ini juga disebut sebagai pasar basah. Disebut juga sebagai pasar basah seperti ini di Cina, dan pasar Huana juga pemotongan liar seperti hewan ternak dan bahan makanan dari laut sehingga munculnya virus corona adalah satwa liar yang dijual ilegal di pasar makanan tersebut. Menurut Luque mengatakan bahwa manusia yang pertama yang terinfeksi virus corona terjadi pada bulan November 2019. Antara infeksi dan timbulnya gejala pada Desember lalu, munculnya informasi menyebutkan coronavirus ini berasal dari orang yang memakan hewan atau memakan daging hewan liar seperti ular dan kelelawar, dan berasal dari beberapa hewan sehingga virus itu melompat ke manusia dan manusia itu bisa mendapat virus, dan manusia lainnya juga mencangkit virus tersebut melalui kontak dekat sehingga menularnya wabah virus tersebut. Memang penyakit pentingnya membantu untuk mencegah atau penyebaran dan membantu membuat kebijakan atau memikirkan bagaimana mencegah wabah di masa depan, sehingga di Indonesia masih berbelut untuk melawan virus corona, sehingga saat ini negara lainnya di dunia jumlah kasus virus corona ini tersebut bertumbuh dan usaha untuk menangani atau mencegah virus dilakukan demi keselamatan masyarakat, melakukan COVID-19 dengan gejala mirip seperti flu, batuk, tenggorokan sakit, demam, dan sesak napas. Itulah gejala-gejala orang mendapatkan flu. Atau epidemi global mengidentifikasi COVID-19 meningkatkan jumlah kasus tersebut demi waktu yang singkat hingga orang yang mendapatkan virus itu meninggal, karena kita harus mencegah atau menangani virus tersebut, karena virus itu sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, tentang solusi yang diajukan terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Pemerintah daerah maupun masyarakat
diminta untuk pemerintah tidak mengekspor barang dari luar negeri ke dalam negeri agar karena barang dari luar negeri itu bisa membawakan sebuah virus terhadap negara kita, dan kita tidak boleh menerima atau menerima orang dari luar negara atau negara masyarakat atau orang-orang asing, dan dan pemerintah untuk melarang kita tidak boleh pergi ke luar negeri untuk menjaga keselamatan kita. Dan ada pemerintah daerah juga menghimbau kepada kita untuk memberhentikan aktivitas-aktivitas di luar rumah seperti kampus, perkantoran dan lain sebagainya, dan kita bisa untuk hanya berada dalam rumah untuk dan kita untuk meminta kepada pemerintah untuk menyediakan alat-alat kesehatan dan obat-obat yang untuk membutuhkan dan menangani orang-orang yang mendapatkan virus tersebut untuk pelayanan dan keselamatan bagi masyarakat. Yang ketiga, ajakan masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebersamaan sosial. Kalau menurut saya, ajakan untuk menjaga kesehatan itu seperti kita menjaga lingkungan, terhadap virus tersebut. Kita harus menghindari tempat-tempat keramaian seperti wisata, pasar, sekolah, gereja, dan lain-lain, pokoknya tempat-tempat keramaian. Kita tidak boleh berjabat tangan dengan orang lain. Kita harus keluar rumah, kita harus menggunakan masker untuk kita tidak boleh kita pakai masker untuk mencegah penyakit, dan kita tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Dan kita untuk sebelum melakukan aktivitas, kita harus mencuci tangan setiap saat dengan menggunakan sabun agar kuman-kuman yang di tangan itu bisa mati, karena virus itu bisa menempel di berbagai tempat seperti pintu, besi, dan pokoknya benda-benda yang kita menyentuh. Kita harus cuci tangan terlebih dahulu, dan kita tidak boleh kontak langsung dengan orang lain, karena orang itu mendapatkan virus sehingga kita berkontak langsung dengan dia, sehingga kita juga menginfeksi virus tersebut, mengkonsumsi bahan. Dan yang terakhir, kita harus menghindari bahan-bahan mentah, seperti kita tidak boleh minuman dingin. Kita harus mencegah, karena untuk demi keselamatan kita, untuk kepentingan pribadi kita. Terima kasih. Untuk mencegah dari penyakit tersebut adalah kita bisa menghindari tempat keramaian seperti pasar, gereja, sekolah, pokoknya tempat-tempat keramaian. Kita harus menghindari tempat tersebut, karena tempat keramaian itu kita bisa dapat menginfeksi dari virus atau coronavirus COVID-19. Kita harus menjauhkan banyak orang. Yang kedua, kebersihan area di sekitar lingkungan kita. Kita harus membersihkan atau kita harus menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita, karena kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita saat virus corona. Jadi pendamping yang kedua adalah dengan kita akan membersihkan area di sekitar kita,
baik di dalam, baik terlebih dahulu kita harus membersihkan di dalam dapur. Misalnya benda-benda yang kita menyentuh, kita harus membersihkan seperti tajuk, periuk, sendok, gelas dan sebagainya. Kita harus membersihkan terlebih dahulu dengan sabun atau kita menggunakan tisu. Kita harus membersihkan menggunakan tisu agar kita tidak mendapat atau kita menghindari virus itu. Yang ketiga, jangan menyentuh permukaan. Jangan menyentuh permukaan banyak orang yang disentuh. Misalnya seperti banyak orang seperti ini seperti permukaan, seperti pintu. Kan pintu banyak orang yang dipegang. Kita harus menghindarinya sebelum dahulu dengan menggunakan tisu untuk mengatasi atau untuk menggunakan penghalang untuk permukaan, untuk menghalangi permukaan tersebut, karena di permukaan atau di pintu tersebut karena banyak orang yang pegang. Yang keempat, jangan menyentuh wajah dengan tangan kotor. Jangan menyentuh wajah dengan tangan kotor ini karena banyak virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita dengan cara tangan kita masih kotor. Kita bisa pegang wajah kita seperti mata, hidung, mulut, telinga, pokoknya wajah kita tidak boleh tidak boleh pegang, karena tangan kotor kita bisa mencegah virus untuk masuk ke dalam tubuh kita. Yang terakhir, jangan pergi ke kantor saat sakit, karena jika kita terpaksa untuk pergi ke kantor dengan sakit, kita bisa menularkan penyakit kita di teman kita, atau kita bisa menularkan penyakit kita kepada orang lain. Justru kita menjadi lebih parah, atau penyakit kita lebih parah karena daya tahan tubuh kita itu sangat lemah karena penyakit itu. Kita kan sakit pada tubuh kita tidak kuat, kita harus menghindari. Dengan cara itu kita harus minum obat dan lain sebagainya.